Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Mulyati akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.1 mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan 3 hal, yaitu mengenai pembelajaran yang saya lakukan di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang kedua, hal yang berubah setelah mempelajari modul 1.1. Dan yang ketiga, hal yang segera diterapkan sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan, saya menganggap peserta didik seperti kertas kosong yang bebas kita isi dengan gambar dan tulisan indah. Saya menetapkan peraturan kelas sebelum peserta didik mulai menjadi murid di kelas saya. Saya juga jarang melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggunakan media pembelajaran, lebih menekankan pada ketercapaian materi dan KKM. Secara emosional, saya kurang dekat dengan peserta didik, sehingga penanaman pendidikan karakter kurang tersampaikan dengan maksimal. Saya masih sering menggunakan ancaman dan hukuman pada peserta didik. Saya juga kurang komunikasi dengan wali peserta didik, sehingga kurang kerjasama dalam pembentukan pendidikan karakter. Setelah mempelajari modul mengenai filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya menyimpulkan beberapa hal dalam modul ini. Yang pertama, pendidikan bersifat menuntun. Yang kedua, pendidikan bagaikan persemaian benih. Yang ketiga, anak memiliki kodrat alam dan zaman. Yang keempat, pendidikan mengutamakan penanaman budi pekerti. Dan yang kelima, mengenai penerapan semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Poin pertama mengenai pendidikan bersifat menuntun. Saya menyadari bahwa peserta didik bukanlah sebuah kertas kosong yang bisa kita isi dengan bebas, melainkan mereka adalah garis-garis samar yang dapat kita tebalkan, kita arahkan, dan kita tuntun mereka sehingga terbentuk garis-garis yang indah. Mereka memiliki kemampuan dasar yang sudah mereka bawa. Tugas kita adalah memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan potensi, minat, bakat, dan kebutuhan mereka, melaksanakan pembelajaran yang berpusat dan berpihak pada peserta didik. Poin kedua ialah pendidikan ibarat persemaian benih. Saya juga menyadari bahwa pendidikan yang kita laksanakan pada peserta didik ibarat penyemaian benih tumbuhan. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Jika benih-benih itu disemaikan di tanah yang subur, mendapatkan cahaya matahari yang cukup, air yang cukup, dan dirawat dengan baik, maka ia akan tumbuh dengan maksimal. Namun sebaik apapun kualitas benih, jika ditanam di tanah yang tandus, tidak mendapatkan cahaya yang cukup, dan dibiarkan begitu saja, maka hasil pertumbuhannya tidak maksimal. Begitu juga dengan pendidikan. Poin ketiga ialah setiap anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak datang dengan membawa karakter mereka sendiri. Pengaruh geografis juga dapat mempengaruhi karakter dan kebiasaan mereka. Kita sebagai pendidik tidak dapat melupakan hal tersebut, karena pola pendidikan yang kita lakukan pada setiap anak harus disesuaikan dengan karakter mereka. Kita juga harus senantiasa mengikuti perkembangan zaman dalam melaksanakan pendidikan, menyiapkan mereka untuk dapat hidup bahagia, merdeka, dan berkembang dengan keterampilan hidup abad 21. Poin keempat dari kesimpulan yang saya buat ialah pendidikan mengutamakan penanaman budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman dan kesadaran diri tentang kekuatan dirinya, mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri, sehingga dapat membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti juga akan melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, untuk menjadi dirinya,
memerdekakan diri sendiri, dan memerdekakan orang lain. Poin terakhir ialah mengenai semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seyogyanya, pendidik sebagai pamong dalam pendidikan menerapkan semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sungtulodo menjadi teladan yang baik di depan peserta didik. Ing Madyo Mangunkarso sebagai pembimbing dan pemberi semangat dalam berkarya, dan Tut Wuri Handayani memberikan motivasi dan dorongan dari belakang. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan saya laksanakan selanjutnya ialah memfasilitasi peserta didik berdasarkan minat, bakat, dan kebutuhan, membuat kesepakatan kelas untuk menghindari hukuman, melakukan pendekatan emosional terhadap peserta didik, melakukan komunikasi dua arah dengan wali peserta didik untuk membentuk karakter yang lebih baik, menjadi teladan yang baik bagi peserta didik, melakukan pembiasaan yang membangun karakter dengan mempertahankan budaya, dan melakukan refleksi pembelajaran. Ibu dan Bapak guru Indonesia yang hebat, marilah kita terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Resti Mulyati, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banyumas. Salam dan bahagia.